Saudaraku, lama kami tidak live di channel ini. Kali ini kita live lagi di channel News Clan Official. Ada pertanyaan yang ingin kami tanyakan, apakah kita masih membahas komplotan Habib keturunan imigran Yaman yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah? Setelah polemik nasab ini berjalan 4 tahun kurang lebih, mudah-mudahan ini kita bisa menyerap banyak sekali informasi, menyerap banyak sekali masukan dari teman-teman ya. Jadi ternyata setelah polemik nasab Bapak Ibu Alawi berjalan kurang lebih 4 tahun berjalan ini, masyarakat ada yang sudah mulai jenuh ya, terutama yang sudah banyak menonton video konten-konten YouTube atau platform media sosial yang lain yang membahas Habib ya. Mereka tahu bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, fakta, kondisi objektif masih juga banyak ya para kiai, ya masyarakat pada umumnya ternyata masih ketinggalan informasi. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya sudah dibahas panjang, sudah lama, 4 tahun kurang lebih, bahwa ditemukan fakta berdasarkan terutama kajian ilmiah, terutama hasil dari tes DNA, Habib ini bukan keturunan Nabi. Mereka mengklaim sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nah, terutama para generasi muda yang selama ini memang dia tidak berminat untuk menonton atau menyimak konten-konten yang membahas tentang nasab, sehingga banyak generasi muda itu yang baru tahu, bahkan banyak yang tidak tahu bahwa sudah ditemukan hasil penelitian riset ilmiah bahwa Habib ini yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka bukan keturunan Nabi. Nah, saya juga masih menemukan Bapak Ibu warga masyarakat yang ternyata setelah 4 tahun kita membahas nasab Habib ini, mereka ada yang juga tidak tahu bahwa sebenarnya komplotan atau kelompok keturunan dari Yaman yang mengklaim dirinya keturunan Nabi ini bukan keturunan Nabi. Oleh karena itu pertanyaannya sekarang, setelah banyaknya masyarakat yang menyatakan bosan, masa membahas Habib terus, ya kan? Tapi kami menemukan fakta banyak juga yang masih belum tahu. Dari banyak kalangan loh, ada generasi muda, ada bapak ibu itu. Ternyata saya masih menemukan mereka belum tahu. Habib ini bukan keturunan Nabi, itu mereka masih belum tahu. Kenapa? Karena mereka selama ini berpegang kepada informasi lama dari para orang tua mereka yang mengatakan Habib ini keturunan Nabi gitu. Sehingga sekarang orang-orang ini percaya-percaya saja itu masih banyak, tidak mau mengkaji. Oleh karena itu kalau pertanyaannya, apakah kita berhenti membahas Habib? Saya kira tentatif ya, tergantung ya. Namun kalau melihat fakta, yang pertama masih banyak orang yang belum tahu bahwa Habib bukan keturunan Nabi. Kemudian yang kedua, fakta bahwa Habib keturunan imigran ini di dalam ceramahnya di berbagai tempat dan di berbagai kesempatan mereka masih mengklaim, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, masih adanya banyak muhibin yang bahkan sekarang ini datang ke kampung-kampung, datang di kompleks-kompleks perumahan, datang ke desa-desa untuk menjadi penyeru, menganggap sebagai pendakwah untuk meneruskan pesan-pesan Habib keturunan imigran Yaman agar berceramah, mempengaruhi pola pikir masyarakat
agar tetap yakin bahwa Habib ini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari adanya fakta itu, maka belum waktunya kita berhenti membahas nasab Habib Ba'alawi. Belum waktunya Anda berpuas diri, belum waktunya kita berpuas diri, walaupun sudah banyak orang tercerahkan, tersadarkan bahwa Habib ini ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak boleh berpuas diri lalu menganggap berhenti untuk edukasi masyarakat walaupun sudah ada satu organisasi yang concern untuk membentengi pola pikir generasi muda khususnya bangsa Indonesia pada umumnya dari kooptasi hegemoni kelompok imigran Yaman yang memanipulasi keturunan itu, ya, yang membentengi pengaruh doktrinasi dari keturunan imigran Yaman ini, yaitu organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia atau PWI Laskar Sabilillah, PWI-LS. Apalagi sekarang organisasi ini sudah mendapatkan serangan, ya, gempuran dari para muhibin yang diframing sebagai organisasi pemecah belah. Bahkan ada salah orang pemimpin organisasi besar dari, kita tahu ya, Nahdlatul Ulama itu kategori organisasi yang kita bilang besar. Itu ada yang membuat pernyataan bahwa PWI-LS ini adalah organisasi pemecah belah. Nah, adanya fitnah dari sekelompok orang dan adanya gerakan Habib yang sangat masif, terstruktur dan sistematis untuk mengkooptasi, menghegemoni warga muslim, umat Islam, khususnya dari warga Nahdlatul Ulama, maka hari ini atau saat ini belum saatnya kita berhenti untuk membahas nasab Habib Ba'alawi atau membahas tentang Habib ini. Keberadaan Habib di Nusantara ini belum saatnya kita berhenti membahasnya karena adanya fenomena tadi. Oleh karena itu, walaupun mungkin ada dinamika dari penonton, kadang banyak, kadang sedikit, ya kita upayakanlah sesekali waktu di lain kesempatan membahas isu-isu aktual di berbagai kelompok masyarakat, sesekali waktu tentu kita sisipkan membahas tentang Habib untuk mengingatkan masyarakat supaya masyarakat tidak lupa, tidak terlena karena komplotan Habib Ba'alawi dan muhibinnya terus menggaungkan dirinya, bersuara di sana sini bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad SAW. Tentu mereka tidak terima karena setelah berabad-abad mereka nikmat dengan mengaku sebagai keturunan Nabi, sekarang terbongkar bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tentu kita harus berterima kasih dan memberi apresiasi yang sebesar-besarnya karena ada tokoh ulama Nusantara yang berani mengambil resiko dengan segala konsekuensi mengungkap jati diri Habib melalui penelitian ilmiah bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi, yaitu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kita paham Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dulunya itu juga seperti orang-orang lainnya yang percaya bahwa Habib itu keturunan Nabi. Bahkan Kiai Haji Imaduddin Utsman mengaku itu sempat menjadi salah satu anggota dari organisasi yang didirikan oleh Habib Rizik Syihab, ya, yaitu Front Pembela Islam. Tetapi manusia selalu mengalami perubahan, tidak ada sesuatu yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Pada akhirnya, Kiai Haji Imaduddin Utsman yang kategori muhibin, bahkan menjadi anggota
organisasi yang didirikan oleh Habib Ba'alawi yang waktu itu sempat mendominasi pengaruhnya di Nusantara. Pada akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan latar belakang atau didorong oleh perilaku Habib-Habib itu sendiri, perilaku dari Habib keturunan imigran Yaman. Sebagaimana pengakuan Kiai Haji Madidin Usman. Beliau didorong dan dilatar belakangi keingintahuannya, rasa penasaran apakah benar ini orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Yaman ini apakah benar-benar keturunan Rasulullah, seperti itu ya. Akhirnya Kiai Haji Madidin Usman seperti yang sudah kalian tahu mencari kitab-kitab nasab, sumber-sumber ilmiah dicari, dikaji, studi komparasi dilakukan, membandingkan dari satu kitab dengan kitab yang lain. Lalu kemudian diinterpretasi berdasarkan fakta-fakta, oh ternyata ditemukan fakta bahwa Habib ini nasabnya yang diklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah tentu ini menggemparkan pada waktu 4 tahun yang lalu ya, menggemparkan berbagai kalangan, terutama dari kalangan Habib itu sendiri yang didukung oleh muhibinnya jelas tidak terima. Mereka tentu saja sakit hati karena sekarang menjadi mantan keturunan Nabi, ya kan? Nah itu realita yang harus kita terima. Nah akhirnya masyarakat sekarang menjadi ada golongan yang percaya bahwa Habib ini keturunan Nabi, ya akhirnya muncul kelompok yang dulu tidak ada, yaitu kelompok yang hakul yakin bahwa Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita bersyukur ya dengan hadirnya Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani. Saya ngebayangkan seandainya tidak ada Kiai Haji Madidin Usman Al-Bantani, bagaimana bangsa ini akan terus terkooptasi, akan terus dihegemoni oleh kelompok keturunan imigran Yaman yang harus menyembah-nyembah kepada mereka, harus mencium-cium tangan dan bahkan kaki mereka, harus mentaati omongan mereka, sebab kalau tidak mentaati didoktrin nanti kamu dilaknat oleh Allah kalau tidak percaya Habib sebagai keturunan Nabi. Kalau kamu tidak mencintai Habib, kalau kamu tidak percaya Habib keturunan Nabi, nanti Nabi Muhammad SAW tidak akan memberi syafaat kepada kamu. Seperti itu. Karena itu kita sangat berterima kasih ya. Banyak orang yang sekarang terutama kiai-kiai yang dulu taklid buta, akhirnya juga ikut mendapatkan hidayah dari Allah dan bisa melepaskan diri dari hegemoni, dari cengkraman Habib-Habib Ba'alawi. Setidaknya sekarang oknum Habib Ba'alawi tidak leluasa untuk ndawir sana sini, minta harta benda bahkan istri seorang kiai. Tidak seperti dulu ketika sebelum adanya tesis Kiai Haji Madidin Usman. Golongan Habib ini, keturunan imigran Yaman ini, seenaknya dia dawir sana sini, ya. Salah satu hal yang sangat menyakiti bangsa Indonesia adalah klaim mereka bahwa mereka adalah pemilik atau pewaris Indonesia. Habib mengatakan Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Diawali dengan klaim-klaim daerah di sini, di Indonesia ini adalah pintu Tarim, Jawa pintu Tarim, ya kan? Akhirnya ini sangat melukai perasaan bangsa kita. Bahkan Profesor Dr. Mahfud MD dengan terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap kelompok keturunan imigran Yaman yang mengklaim seperti itu. Bahkan perjuangan para pahlawan diklaim itu adalah Habib. Indonesia ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada Habib. Orang Indonesia akan tetap menyembah pohon kalau tidak ada keturunan imigran Yaman ini.
Nah, disitulah kemudian Profesor Mahfud MD yang harus kita ikuti karena memang beliau sangat layak keilmuannya disebut sebagai ulama ya. Beliau itu jebolan pondok pesantren yang pernah menjadi pejabat tinggi negara dan beliau juga seorang akademisi. Ini layak untuk dijadikan sebagai salah satu referensi. Profesor Mahfud MD ya hakul yakin mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Profesor Dr. Mahfud MD itu yakin bahwa Habib keturunan imigran ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Tokoh lain yang layak untuk kita jadikan referensi adalah tentu saja Profesor Dr. Said Akhil Siraj. Selain ada Bang Haji Roma Irama, kemudian ada Profesor Dr. Mukri Ali dan seterusnya. Banyak sekali sekarang ya sudah berani speak up. Banyak yang sekarang sudah hakul yakin bahwasannya Habib-habib keturunan imigran Yaman ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ingat sejarah ya. Sekarang ini mereka mengklaim kalau tidak ada Habib, Indonesia tidak ada merdeka gitu ya. Apalagi sebentar lagi ini 17 Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan. Wah, di situ mengingatkan kita bagaimana klaimnya Habib. Mereka yang mengarang Indonesia Raya, mereka yang mengusulkan bendera merah putih, mereka yang memerdekakan Indonesia, ya, mereka yang membuat Pancasila dan seterusnya. Nah, kita harus pahami itu semua adalah klaim sepihak dari Habib dan tentu itu bohong belaka, ya. Jadi ini harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa kita jangan berhenti untuk edukasi masyarakat, untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Habib-habib ini bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita merdeka bukan karena Habib. Nah, ini harus dijelaskan. Kalau Habib itu ada yang mengatakan Indonesia merdeka karena Habib, Indonesia tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada Habib. Maka kami tegaskan dengan berdasarkan catatan sejarah. Justru seandainya di Indonesia tidak ada Habib, seandainya Belanda tidak meminta bantuan kepada Habib untuk meredam perlawanan para ulama, maka Indonesia akan lebih cepat merdeka. Singkatnya ingin kami katakan bahwa Indonesia akan cepat merdeka, lebih cepat merdeka kalau tidak ada Habib. Jadi bukannya malah percaya Indonesia itu tidak akan merdeka kalau tidak ada Habib. Bukan seperti itu kenyataannya. Jadi kenyataannya Indonesia akan lebih cepat merdeka kalau tidak ada Habib keturunan imigran Yaman ini. Kenapa? Karena berdasarkan fakta sejarah, Habib didatangkan oleh Belanda. Mereka datang ke Nusantara, kemudian di Nusantara mereka membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Bukannya para Habib ini membantu Indonesia berjuang mengusir penjajah, bukan. Jadi faktanya adalah Habib ya yang keturunan imigran Yaman kemudian mengklaim dirinya keturunan Rasulullah itu datang ke Indonesia membantu Belanda untuk menjajah Indonesia. Jadi ada yang menjadi mufti Batavia misalnya, Habib Utsman bin Yahya yang sudah viral itu. Ada yang jadi kapiten ya, mandor-mandor Belanda. Jadi mereka itu untuk di Indonesia bekerja kepada Belanda. Oleh karena itu kita harus luruskan pemahaman masyarakat yang sekarang ini terperdaya, dibodohi, dibohongi oleh kelompok Habib ini yang kemudian mengglorifikasi Habib, mengagung-agungkan Habib, ya. Ini harus kita sadarkan, enggak perlu. Habib itu manusia biasa seperti kita.
Kalau perilakunya ya kita akui ada yang baik seperti manusia biasa pada umumnya. Tapi kebanyakan kurang ajar karena dia arogan, merasa lebih mulia berdasarkan doktrin leluhurnya bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang persoalannya. Selama Habib masih mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka kita tidak akan pernah berhenti untuk membahas, mengedukasi masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat, mengkanter klaim mereka bahwa Habib ini bukan keturunan Nabi. Kita tidak boleh berhenti untuk mengedukasi generasi penerus bangsa. Kalau kita berhenti, sementara mereka tidak pernah berhenti, terus mengglorifikasi para leluhur mereka, mengklaim sebagai keturunan Rasulullah, lalu terus mereka itu koar-koar mempengaruhi generasi muda agar mencintai Habib, agar mengikuti Habib, agar menjadi muhibbin. Nah, karena mereka terus seperti itu, mengulang-ulang kebohongan demi supaya dianggap sebagai kebenaran, maka kita tidak boleh berhenti. Belum saatnya kita berhenti untuk membahas Habib. Karena mereka juga tidak pernah berhenti mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Masalahnya mengklaim itu dampaknya adalah mereka itu mengkapitalisasi nasab itu, memanipulasi keturunan yang diklaimnya itu untuk keuntungan pribadi mereka, agar mereka dimuliakan. Ya jelas, mereka terindikasi kuat, langsung maupun tidak langsung, berusaha menghidupkan sistem kasta. Sejak zaman kolonial, ada stratifikasi sosial yang berlaku di masyarakat, di mana orang-orang pribumi pada posisi yang paling bawah, kelas nomor 3. Tentu saja kelas yang nomor 1 itu keturunan Belanda, orang-orang Belanda. Kelas nomor 2 ya ini, kelompok imigran ini, seperti misalnya Habib-Habib ini. Kelompok nomor 2. Sementara bangsa kita, orang-orang pribumi, ada di kelompok terbawah nomor 3. Nah, harusnya setelah kita merdeka, harusnya setelah mereka itu diterima di Nusantara sebagai bangsa Indonesia, mereka tidak terus-terusan menganggap dirinya lebih mulia dari orang pribumi. Kesetaraan itu harusnya dijunjung tinggi. Membangun rasa persatuan dan kesatuan atas dasar rasa setara, ya senasib, sepenanggungan untuk berjuang memajukan bangsa Indonesia. Harusnya seperti itu. Tetapi faktanya justru belakangan ini mereka koar-koar di media sosial bahwa mereka ras yang paling mulia. Sehingga mereka mendoktrin siapapun yang berani mengkritik Habib, katanya novel alai Gedabrus itu. Katanya kalau kita berani mengkritik Habib, maka itu seperti iblis, ya. Nah ini kan sangat merendahkan. Mereka merasa lebih mulia, merasa nggak boleh dikritik seperti itu. Padahal mereka manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kehilafan. Klaim, sekali lagi itu adalah klaim sepihak yang tidak didasarkan oleh fakta-fakta ilmiah. Inilah yang menjadikan pendorong kita tidak boleh berhenti untuk mengedukasi masyarakat di negeri ini. Jangan sampai mereka terlena dan percaya dari omong kosong keturunan migran Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka bisa saja berbohong, saudaraku. Tetapi berdasarkan ilmu genetika, DNA mereka tidak bisa berbohong. Ternyata berdasarkan DNA, sama sekali mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang harus kita jadikan sebagai pegangan untuk edukasi masyarakat. Bahwa DNA mereka itu bukan DNA-nya Nabi.
Nah, ini terbukti, ya terbukti sekali berdasarkan riset ilmiah, kajian. Dan ini salah satu tokoh yang meneliti DNA Ba'alawi adalah Dr. Sugeng Sugiharto. Resikonya berat loh. Dr. Sugeng Sugiharto itu sampai diturunkan jabatannya dari pangkatnya beliau sebagai seorang aparatur sipil negara di BRIN. Tetapi itulah sebuah perjuangan. Perjuangan ada menelan perjuangan ada korban, ya biasa itu. Seperti pada masa perjuangannya Galileo dan Kopernikus pada saat melawan doktrin keagamaan dari kaum gereja. Pada waktu itu gereja membuat sebuah doktrin bahwa bumi ini datar. Nah, kemudian Kopernikus berjuang untuk mencari kebenaran ilmiah, melakukan penelitian, baru ditemukan bahwa ternyata bumi ini bukan datar, tetapi bulat. Nah, disitulah waktu itu di awal penemuannya kok Galileo bahkan dihukum, ya, ditahan, status tahanan rumah sampai beliau meninggal, itu Galileo. Tapi sebuah fakta kebenaran akhirnya menang. Kebenaran ilmiah akhirnya menang. Seluruh dunia sekarang membenarkan apa yang disampaikan oleh Galileo dan Kopernikus, bahwa bumi itu bulat. Bumi ini bukan datar. Sama fenomena ini dengan adanya keberadaan oknum-oknum Habib Ba'alawi ini. Taruhlah sekarang sudah didoktrin para muhibin. Mereka ini mengaku orang agamawan, paling benar Islamnya, lalu mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu kan doktrin mereka, klaim sepihak. Maka pada hari ini kami ulangi hasil riset ilmiah, kami katakan ternyata bukan seperti yang dikatakan oleh kelompok Habib Ba'alawi. Ternyata Habib-Habib ini, keturunan imigran Yaman ini, ternyata bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi berdasarkan genetika mereka terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Ya tentu ini sangat menyakitkan bagi Habib, tapi demi kebenaran, jangan sampai mereka seenaknya terus mengklaim, bertindak adigang-adigung sopo siro sopo ingsun. Sudah saatnya arogansi, kebejatan, penipuan, kebohongan dari Habib Ba'alawi yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW dihentikan. Bicara tentang perilaku, oke, ada orang-orang dari keturunan migran Yaman yang baik, tapi dia juga tidak lepas dari kelemahan juga. Oke, kalau masalah perilaku tidak bisa dipukul rata. Tetapi kalau soal nasab, genetika, mereka ini semua mengaku keturunan Nabi. Yang jahat, yang baik, semuanya mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ini kita harus tegaskan bahwa soal nasab semuanya tanpa terkecuali itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, soal nasab itu berlaku untuk semuanya. Habib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu saudaraku yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh ragu-ragu lagi karena sudah berdasarkan penelitian ilmiah. Kita sudah saatnya hakul yakin Habib keturunan imigran Yaman ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka keturunan Yahudi Askenazi. Oke, saya kira itu saja untuk live kali ini. Sudah 30 menit, mohon maaf segala kekurangan dan kekilafan kalau ada salah-salah kata.
Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi hanya untuk edukasi dan rekreasi. Salam persaudaraan. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!